Usulan Ijen Geopark menjadi UNESCO Global Geopark masih menemui jalan terjal. Pasalnya banyak faktor yang harus dibenahi untuk menuju geoset UNESCO tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi Unpad Profesor Insinyur Mega Fatimah Rosana MSc PhD saat dikonfirmasi usai melakukan peninjauan ke beberapa destinasi wisata di Bondowoso. Menurutnya cukup berat untuk mewujudkan itu tergantung keseriusan pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera melakukan pembenahan. Beberapa kendala yang akan menjadi batu sandungan Ijen Geopark menjadi UNESCO Global Geopark diantaranya kaitan dengan situs dan kesiapan seperti soal aksesibilitas yang perlu penataan dan pengelolaan dari 18 situs yang diajukan belum lengkap. Selain itu panel informasi soal geoset yang ada dan prasarana lain untuk kenyamanan pengunjung perlu PR berat untuk pemerintah Bondowoso. Situs misalkan ya yang penamaannya mungkin perlu kita revisi begitu ya, kita revisi atau ada beberapa situs 1, 2, 3, 1, 1, 1 gitu sebetulnya itu jadi bisa jadikan satu gitu ya karena secara ini satu sistemnya sama misalkan seperti Belawan gitu ya ada air panas, air terjun dan Niagara itu satu kompleks sebetulnya bisa jadi satu gitu ya. Kemudian yang istilahnya di sini mungkin black lava ya. Nah, jadi mungkin kita pakai istilah yang geologinya lebih ke lava basaltik mungkin ya, mungkin nama istilahnya lah seperti itu mungkin yang perlu nanti di beberapa yang harus direvisi lagi, termasuk mungkin beberapa situs budaya juga. Kebetulan tadi yang terakhir dicek Paris juga, salah satunya misalkan di situ ditulisnya sebagai situs megalit ya. Tadi yang gua butak ya. Gua butok yang ada patung bukit. Nah memang dari batuannya secara geologi itu adalah dari produk letusan Gunung Purbanya Ijen ya. Cuman kalau lihat di situ ternyata ada tanggal ya, tanggal membuat ukirannya ya. Jadi itu 12 berapa gitu ya. Jadi bukan megalitik kalau seusia itu. Jadi mungkin nanti harus diverifikasi lagi. Kebetulan tadi ada yang tim KCRG yang dari arkeolog ya, Arkenasnya dari ikut juga dan juga menjelaskan itu sepertinya memang bukan megalitik. Jadi mungkin masih berhubungan dengan kerajaan yang dulu pertama ke sini ya, mungkin dengan sejarah Ijen, jadi mungkin masih nyambung di situ, tapi bukan dari megalitik. Jadi memang beberapa mungkin perlu kita revisi lagi. Nah itu dari kaitannya dengan situs ya. Kemudian kaitannya dengan kesiapan tadi agak berat ya kalau kesiapan, kalau tadi beberapa yang saya lihat, misalkan saya kemarin ke Kauhurung saya ikut ya, Kalipait lewat gitu, terus kemudian ke Belawan tadi ya, Belawan. Kemudian tadi pagi mungkin kita sempat ke Ijen ya, dan terakhir tadi ke Megasari ya. Memang sih kalau dari segi kesiapan, kalau betul-betul ingin menjadi geosite, kita akan diakui oleh UNESCO ya. Satu mungkin yang pertama adalah aksesibilitas ya. Sebagian aksesibilitasnya mungkin jalannya ada, tapi mungkin masih terbatas ya, atau masih sempit, atau sebagian masih jalan tanah misalkan gitu ya. Perlu mungkin penataan. Kemudian yang kedua yang sangat penting juga adalah pengelola. Jadi dari situs-situs yang diajukan itu kebanyakan kan belum ada pengelolanya ya, baru diusulkan. Nah itu nanti kalau menjadi satu situs dari geosite yang geopark itu harus ada pengelolanya siapa. Apakah nanti dari desa atau dari komunitas atau dari Pemda atau dari mana, harus jelas pengelolanya. Kemudian tadi berikutnya lagi adalah amenitas ya. Amenitas jadi tidak hanya akses, tapi fasilitas pendukung lain, misalkan panel interpretasi, panel informasi tentang geosite itu apa artinya gitu ya, bagaimana penjelasannya, kaitkan dengan geologi yang ada di situ, biologinya atau budaya yang ada di situ apa. Nah itu harus ada informasi seperti itu di setiap geosite-nya ya. Plus amenitas lain mungkin kalau memang untuk kenyamanan pengunjung minimal harus ada MCK ya, gitu kan. Nah itu mungkin yang masih rata-rata hampir di setiap ini kurang ya, hampir mungkin sama sekali kurang lah. Itu mungkin perlu PR berat ini untuk teman-teman di Bondowoso ya. Jadi kalau untuk mempersiapkan, tapi kalau kita sudah mendata, tinggal kesiapan mana nih yang akan mau diajukan, harus ada komitmen. Meski demikian, dengan rentang waktu yang tersisa ini, pihak Disparpora Bondowoso optimis dengan usulan Ijen Geopark menjadi UNESCO Global Geopark bisa terwujud dengan dukungan semua pihak.
Dari Disparpora Bondowoso, Hadat Mujiono BSTV memberitakan.